एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर। Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Safe Khuda Channel. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal berkaitan dengan fikih. Namun dapat saya sampaikan terlebih dahulu, hari ini kita mencoba background yang baru. Di belakang ada Minaratul Masih, ada Darul Masih. Tapi karena ada matahari, ada backlight di belakang, mungkin nggak kelihatan bersih Darul Masihnya. Dan juga perlu saya sampaikan, karena ini di ruangan terbuka, mungkin nanti ada suara burung, ada suara orang, ada suara traktor dan sebagainya. Mohon untuk dimaklumi kalau ada gangguan-gangguan kecil di tengah-tengah video. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan kita. Berhubung kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, tentu itikaf menjadi salah satu ibadah yang biasa dikerjakan, dibahas dan ditanyakan oleh umat muslim khususnya. Dalam kondisi sekarang ini, barangkali tidak memungkinkan untuk kita beribadah di masjid, sehingga timbul juga pertanyaan-pertanyaan, misalnya apakah boleh itikaf di rumah, bagaimana itikaf yang disunnahkan Rasulullah SAW, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik berkaitan dengan itikaf, terutama pertanyaan-pertanyaan yang aktual, yang sesuai dengan keadaan saat ini. Insyaallah lain waktu kita akan membahas tentang itikaf lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi. Nah baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita, bahwa seperti biasa saya akan membagi pembahasan-pembahasan kita ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, semoga mudah dipahami. Untuk itu, pertanyaan yang pertama, apakah itikaf itu? Dapat saya jawab di sini bahwa dari segi lughat, dari segi bahasa, itikaf itu berarti mengurung diri atau tinggal di suatu tempat. Ini dari segi bahasa. Nah, kemudian dari segi istilah Islami, itikaf adalah tinggal di masjid sambil berpuasa dengan niat beribadah. Nah, ini dari segi istilah Islam, begitu, istilah Islami. Kemudian dari sini timbul pertanyaan, bagaimanakah iktikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa masnun iktikaf atau iktikaf yang disunnahkan Rasulullah SAW adalah iktikaf yang dilaksanakan di masjid dengan berpuasa dan dimulai dari setelah sholat subuh tanggal 20 Ramadan sampai hilal bulan Syawal nampak. Ini minimal 10 hari begitu. Nah, ini yang itikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang biasa beliau kerjakan. Sekarang mari kita lihat dalilnya satu persatu. Yang pertama, itikaf di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Yang artinya, janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid-masjid. Kemudian di dalam hadis Hazrat Aisyah meriwayatkan, la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Dari ayat dan hadis ini dapat kita ketahui bahwa seyogyanya i'tikaf yang disunnahkan atau yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu adalah i'tikaf yang dikerjakan di masjid. Nah, dalam hadis di atas ada kalimat masjid jami'. Nah, maksud masjid jami' di sini adalah masjid yang di dalamnya biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian berkaitan dengan i'tikaf yang disunnahkan itu adalah i'tikaf yang di dalamnya ada berpuasa, ada puasa gitu. Jadi yang duduk i'tikaf itu dia berpuasa. Nah, ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, la i'tikafa illa bis-shaum. Tidak ada i'tikaf tanpa puasa. Nah, dari hadis ini bahwa i'tikaf yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah i'tikaf yang di dalamnya muktakif atau orang yang i'tikaf itu berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya i'tikaf yang disunnahkan adalah i'tikaf yang dilakukan minimal 10 hari.
yakni mulai dari setelah sholat subuh 20 Ramadan sampai nampaknya hilal di bulan Syawal begitu. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan tentang sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafa 20. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun beliau wafat, beliau i'tikaf selama 20 hari. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa biasanya Rasulullah SAW itu i'tikaf selama 10 hari. Kecuali di tahun terakhir beliau i'tikaf 20 hari. Sehingga seyogyanya sunnah beliau yang mutawatir yang juga dilakukan oleh para sahabat adalah 10 hari i'tikaf. Nah, kemudian berkaitan dengan kapan mulai i'tikaf. Kapan mulai masuk i'tikaf, di dalam riwayat diceritakan idza arada ay ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takifahu. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk i'tikaf, maka beliau masuk i'tikaf setelah salat subuh. Dari riwayat ini, kedua riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf paling kurang itu 10 hari dan dimulai dari setelah salat subuh begitu. Nah, artinya hendaknya i'tikaf itu dimulai dari setelah subuh 20 Ramadan sampai sunnahnya itu sampai hilal di bulan Syawal nampak begitu, kelihatan. Nah, misalnya jika puasa selama 29 hari maka jumlahnya pas menjadi 10 hari. Namun jika puasanya 30 hari maka jumlahnya menjadi 11 hari. Bukan berarti kalau misalnya puasanya 30 kita berhenti di tengah jalan di tanggal 29 Ramadan kita berhenti i'tikaf, tidak seperti itu. Dilanjutkan sampai akhir, sampai bulan Syawal, hilal bulan Syawal kelihatan, karena ini sunnahnya seperti itu. Kemudian dari sini muncul lagi pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang pertama, apakah boleh i'tikaf di rumah? Yang kedua, apakah boleh i'tikaf tanpa puasa? Dan yang ketiga, apakah boleh i'tikaf kurang dari 10 hari? Berkaitan dengan i'tikaf di rumah, dapat saya sampaikan bahwa ini harus dicermati ini satu-satu kata-katanya. Islam tidak melarang orang-orang untuk melakukan kebaikan. Nah, misalnya apabila seseorang tidak bisa i'tikaf atau beriktikaf di masjid, sebagaimana dalam program fikih masail di MTA, seorang wanita Ahmadi bertanya kepada mufti silsilah ketika itu bahwa saya tinggal jauh dari masjid, apakah boleh saya i'tikaf di rumah sambil melakukan pekerjaan rumah, sambil memasak dan sebagainya? Nah, mufti silsilah menjawab bahwa kita tidak bisa melarang seseorang untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala dan beribadah dengan niat i'tikaf, meskipun itu dikerjakan di rumah. Ini yang pertama harus dilihat dulu, ini fatwanya ini, bahwa kita tidak bisa melarang orang berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beribadah dengan niat i'tikaf. Namun perlu diketahui bahwa i'tikaf di rumah seperti itu tidak bisa disebut sebagai i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena i'tikaf yang sesungguhnya, yang sunnah itu adalah yang dikerjakan di dalam masjid begitu. Jadi sebetulnya tidak ada larangan untuk siapa saja untuk i'tikaf, hanya saja ini bukan i'tikaf yang disunnahkan. Nah, di sini saya perlu pertegas di sini, saya harus perjelas di sini bahwa kita harus dapat memilah antara fatwa dan amalan. Antara fatwa dan amalan kita harus memilah ini. Kalau ditanya boleh tidak i'tikaf di rumah, maka fatwanya seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kita tidak bisa melarang orang untuk berzikir, kita tidak bisa melarang orang untuk beribadah, dan kita juga tidak bisa menghakimi bahwa ibadah yang dilakukan di rumah seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kalau kita berbicara tentang apa yang diamalkan Rasulullah SAW, para sahabat, Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya, dan apa yang harus kita amalkan, maka i'tikaf itu seyogyanya dikerjakan di masjid. Bukan berarti fatwa bahwa boleh i'tikaf di rumah ini dijadikan sebagai dalil umum bahwa i'tikaf itu tidak harus di masjid, toh di rumah juga bisa begitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Sekali lagi kita harus bisa membedakan mana yang fatwa dan mana yang amalan gitu. Nah, dapat saya sampaikan di sini petunjuk Khalifah Islam berkaitan dengan i'tikaf di rumah. Masjid-masjid belakangan ini telah ditutup karena pandemi. Untuk itu, berdasarkan keadaan saat ini,
ada permintaan akan petunjuk huzur mengenai bagaimana melaksanakan iktikaf. Maka nasihat yang huzur sampaikan adalah sebagai berikut. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan bahawa dalam situasi seperti ini sangat jelas bahawa iktikaf bisa dilaksanakan di luar masjid, tapi pahalanya tidak sama dengan pahala melaksanakan iktikaf di masjid. Pandangan saya juga demikian. Namun perempuan diizinkan melaksanakan iktikaf di rumah. Kemudian beliau Allah Ta'ala bin Nasir Aziz menasihatkan, melaksanakan iktikaf bukanlah keharusan bagi setiap orang. Tapi karena orang-orang tidak diizinkan pergi ke masjid saat ini untuk melaksanakan solat fardu dan solat Jumat, maka jika seseorang menetapkan tempat tertentu di rumah untuk solat yang terpisah, maka tempat tersebut bisa dijadikan tempat untuk melaksanakan iktikaf. Dalam hal ini, anggota keluarga harus melaksanakan solat Jumat dan solat lainnya secara berjamaah di tempat tersebut. Tetapi izin ini hanya pada keadaan terpaksa. Di hari-hari yang keadaannya normal, iktikaf seharusnya dilaksanakan di masjid. Nah, yang kedua, berkaitan dengan iktikaf tanpa puasa. Nah, sudah jelas di dalam hadis yang sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa la i'tikafa illa bis-shaum. Tidak ada iktikaf tanpa puasa. Nah, adalah sunnah Rasulullah SAW bahwa beliau selalu iktikaf dalam keadaan puasa. Begitu juga para sahabat tidak pernah iktikaf di dalam keadaan tidak berpuasa begitu. Nah, ini poin yang pertama. Nah, namun Mufti Silsilah menyampaikan bahwa kalau ada yang ingin tinggal di masjid dengan niat iktikaf, kemudian beribadah, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, tapi tidak berpuasa dia, kita juga tidak bisa melarang, tidak boleh melarang juga karena memang tidak ada larangannya gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling ini kata beliau, kita hanya bisa mengatakan bahwa iktikaf yang seperti itu bukan iktikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, karena iktikaf yang disunnahkan adalah iktikaf yang di dalamnya ada puasa. Di sini dapat juga saya tambahkan bahwa juga ada juga yang bertanya bahwa misalnya kita tidak bisa berpuasa 20 hari pertama itu, apakah tetap kita bisa iktikaf yang disunnahkan Rasulullah SAW dengan berpuasa di 10 hari terakhir saja gitu. Misalnya 20 hari itu berpuasanya maksudnya tidak bisa berpuasa karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa jika seseorang misalnya karena sebab tertentu tidak bisa berpuasa 20 hari pertama itu, maka dia sebetulnya masih bisa iktikaf di 10 hari terakhir dengan berpuasa 10 hari terakhir, dan itu dihitung sebagai iktikaf yang sunnah, iktikaf yang disunnahkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, berkaitan dengan iktikaf yang kurang dari 10 hari ini, sebagaimana di atas sudah saya sampaikan juga bahwa Rasulullah SAW itu iktikaf paling kurang 10 hari, dimulai dari sholat subuh, setelah sholat subuh 20 Ramadan sampai nampaknya hilal bulan Syawal begitu. Nah, inilah iktikaf yang disunnahkan. Nah, namun tidak ada juga larangan bagi siapapun yang ingin iktikaf kurang dari itu begitu. Tapi kita tidak dapat disebut bahwa orang yang iktikaf seperti itu yang kurang dari 10 hari, yang tidak duduk di 20 Ramadan itu, setelah sholat subuh bulan Ramadan dia tidak masuk iktikaf, kita tidak bisa menyebut iktikafnya itu sebagai iktikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini saya harus ulangi kembali bahwa kita harus di sini membedakan antara mana yang fatwa, mana yang amalan, mana amalan yang diperbolehkan, mana amalan yang ditekankan dan yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang sesuai dengan itu kita juga harus mengamalkannya. Ini harus cermat di sini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah di masa iktikaf harus khatam Quran? Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengkhatamkan Al-Quran di masa iktikaf. Niat utama iktikaf itu kan mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jenis ibadah kan banyak begitu. Bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran, meskipun juga tidak dilarang untuk mengkhatamkan Quran di dalam bulan Ramadan, dan juga bagus juga untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi tidak ada kewajiban untuk itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apabila seseorang mengetahui bahwa di tengah-tengah iktikaf dia harus pergi ke suatu tempat, atau seorang wanita bila dia mengetahui bahwa di tengah-tengah iktikaf dia akan tidak bisa berpuasa karena haid, maka apa yang harus dilakukan? Di zaman pendiri Jemaat Ahmadiyah, di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, seorang sahabat Hazrat Hakim Fazaldin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sedang iktikaf beliau harus pergi ke persidangan, dan beliau mengetahui sebelumnya tentang hal itu begitu.
Nah, maka Hazrat Masih Maud SAW bersabda, kalau Anda dari awal tahu bahwa harus pergi ke persidangan, maka apa perlunya etikaf? Nah, jadi Hazrat Masih Maud SAW tidak menyukai jika seseorang mengetahui bahwa ketika etikaf nanti dia tidak akan bisa berpuasa atau harus pergi untuk suatu urusan, maka ia sebaiknya tidak perlu etikaf gitu. Begitu juga dengan wanita yang dari awal tahu bahwa di dalam etikaf nanti dia akan tidak bisa puasa karena haid atau karena yang lain dan harus meninggalkan etikaf. Nah, maka sebaiknya dia dari awal tidak etikaf. Ini fatwa Hazrat Masih Maud bahwa beliau tidak menyukai orang-orang semacam itu. Kalau dia mengetahui dari awal dia tidak bisa beretikaf, sebaiknya dia tidak etikaf begitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang yang etikaf boleh mengerjakan pekerjaan lain? Misalnya khadim masjid atau penjaga masjid. Apakah boleh etikaf sambil bersih-bersih masjid? Dalam menjawab pertanyaan ini, Mufti Silsilah menyampaikan bahwa pada dasarnya etikaf adalah salah satu bentuk meninggalkan dunia. Di dalam etikaf seseorang mengkhususkan diri dan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah pantas melakukan pekerjaan lain di masa etikaf seperti pekerjaan kantor atau penjaga masjid bersih-bersih masjid sambil etikaf dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dijadikan jawaban tentang etikaf di rumah, karena etikaf itu adalah salah satu bentuk meninggalkan dunia dan khusus untuk beribadah. Maka besar kemungkinan kalau kita etikaf di rumah itu maksud atau tujuan inti dari etikaf itu sendiri tidak tercapai. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah istri harus izin suami untuk etikaf? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Mufti Silsilah menjelaskan bahwa etikaf bukanlah ibadah fardu, hanya sunnah. Dalam mengerjakan ibadah yang bukan fardu, seorang istri harus meminta izin kepada suaminya, hendaknya meminta persetujuan suaminya. Jika suaminya larang untuk etikaf, maka dia sebaiknya tidak etikaf. Allah Ta'ala melihat niat hatinya dan akan mengabulkan ibadah dan doa-doanya sesuai dengan niatnya tanpa dia harus beretikaf gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak melihat jasmani dan wajahmu, tetapi Allah Ta'ala melihat niatmu. Allah Ta'ala melihat hatimu. Nah, jadi Allah Ta'ala di dalam menilai ibadah dan pengabulan doa seseorang itu berdasarkan keadaan hati atau niatnya begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk sementara ini saja dulu yang dapat saya sampaikan, meskipun masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etikaf. Insyaallah kita akan bisa bahas lagi di kemudian hari. Jazakumullah khairan jaza, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.